Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan salat Jumat. Berikutnya adalah al-isti'dadu li salatil jum'ati, persiapan untuk salat Jumat. Apa yang mesti dipersiapkan untuk melakukan salat Jumat? Di antara hal yang dipersiapkan adalah mandi sebelum berangkat salat Jumat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum mandi di hari Jumat untuk salat Jumat. Sebahagian ulama berpendapat bahwasanya hukum dari mandi untuk salat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bagi orang yang wajib salat Jumat, maka ketika dia berangkat untuk salat Jumat, maka wajib bagi dia mandi salat Jumat, mandi untuk salat Jumat. Nah, ini menurut satu pendapat ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini mendasarkan kepada beberapa dalil hadis berikut ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalimin." Mandi di hari Jumat itu wajib atas setiap muslim yang sudah baligh. Nah, ini adalah sebenarnya termasuk dalil yang jelas lagi gamblang dari sisi lafadznya. Karena disebutkan dengan wajib. Mandi Jumat itu, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh. Tentunya maksudnya yang wajib untuk salat Jumat, maka wajib baginya untuk mandi Jumat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Falyaghtasil di sini adalah perintah. Perintah untuk mandi. Ketika datang Jumatan, ya, hukum asal perintah itu adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Setidaknya ini dua dalil yang mewakili dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang kewajiban mandi di hari Jumat untuk yang wajib salat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya ya mandi Jumat itu hukumnya sunat bagi orang yang wajib Jumat. Hukumnya sunat, bukan wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak wajib, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama apa yang menyebabkan mereka ini berpendapat sunat, bukan wajib. Bukankah ada dalil yang mengatakan wajibun ala kulli muslimin muhtalimin, ya, ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Mandi Jumat itu, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh. Nah, sebahagian pendapat dari kalangan jumhur ini mengatakan bahwasanya sebabnya dikarenakan itu sudah dimansukh, dihapus hukumnya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas kerjakan saja, mandi Jumat itu disyariatkan, ya. Insya Allah ya, kalau melaksanakannya dikarenakan memang itu disyariatkan, maka insya Allah juga dapat pahala, demikian ya. Kalau bingung terkait dengan hukumnya apakah wajib ataukah sunat sehingga khawatir untuk meninggalkannya, maka kerjakan saja. Makanya ada kaidah yang berbunyi seperti ini, fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi, ya, melakukan apa saja yang diperdapatkan oleh para ulama tentang kewajibannya, kerjakan saja, daripada nanti kalau ditinggalkan malah ternyata di sisi Allah dia adalah wajib, maka kerjakan saja, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, gimana kalau seandainya dalam kondisi mandi atau setelah mandi itu mengalami hadas? Ya, seperti contohnya buang air kecil, buang air besar atau buang angin. Maka cukup bagi dia untuk berwudu saja. Ya. Kenapa para hamba Allah rahimani rahimakumullah cukup wudu saja? Ya karena hadas. Ya, hadas kecil itu ya hanyalah berpengaruh bagi ya toharoh ya yang bersifat kecil juga. Ya wudu, maka dia hanya membatalkan wudu, tidak mandinya, demikian, ya. Sehingga mandinya sah. Walaupun dalam kondisi contohnya ya sedang mandi tiba-tiba buang angin begitu ya, maka cukup nanti mengulang wudu, lanjutkan saja mandinya. Nah seperti itu. Kemunculan hadas kecil dalam prosesi mandi untuk mengangkat hadas besar ya, atau untuk melakukan mandi yang wajib ya, maka ini tidaklah membatalkan ya mandi tersebut, demikian ya. Munculnya hadas kecil dalam prosesi mandi
dari hadas besar, maka ini tidak ada pengaruh sedikit pun, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, gimana kalau seandainya ternyata di hari Jumat, ya, di hari Jumat itu seseorang itu mengalami sebab mandi besar atau mandi wajib itu lebih dari satu sebab. Contohnya seperti anjuran untuk ya membuat istri itu mandi sehingga harus berhubungan badan atau jima di hari Jumat itu disunahkan, ya. Nah, ini berkumpul padanya beberapa sebab untuk mandi. Pertama mandi Jumat, yang kedua adalah mandi untuk mengangkat hadas sebab junubnya, hadas besarnya. Maka cukup sekali mandi saja, ini menurut pendapat yang kuat, ya. Cukup dia sekali mandi saja, ya, untuk mengangkat beberapa sebab-sebab tersebut, tapi dengan meniatkannya, ya, meniatkan untuk menghilangkan ya dua sebab tersebut. Nah, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena hadas kecil saja dengan beberapa sebabnya itu bisa terangkat dengan sekali wudhu. Contoh nih, ada orang yang dia buang air besar. Tentunya buang air besar itu keluarnya kotoran dari dubur. Nah, ini pembatal wudhu sehingga wajib untuk mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu. Tapi sebelum itu dia melakukan buang air kecil terlebih dahulu. Bahkan ya bersama dengan itu dia pun buang angin. Jadi 3 sebabnya. Buang angin, buang air kecil, buang air besar. Tapi disepakati bahwasanya cukup dengan sekali wudu saja. Maka demikian pula ketika seseorang itu di hari Jumat dia memiliki beberapa sebab untuk mandi. Contohnya dia berhubungan badan setelah subuh, lalu dia menunda mandi. Rupanya dia pingin lagi, mungkin ketika ya di pagi hari, ya. Kemudian dia pingin lagi mungkin barangkali di siang hari. Maksudnya menjelang keberangkatan salat Jumat. Dan itu adalah hari Jumat di mana dia wajib salat Jumat. Maka dia punya beberapa sebab mandi, ya. Maka cukup ya dengan sekali mandi saja, tapi meniatkan semuanya untuk ya diangkat dengan sekali mandi tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berbeda dengan Ibnu Hazm, ya, salah seorang ulama madzhab Zahiri. Sebagaimana beliau berpendapat sebagaimana sebab-sebab itu adalah sebab yang mandiri. Maka sebanyak sebab itu, maka sebanyak itu pula kewajiban mandi. Jadi kalau ada hubungan badan sampai 3 kali dalam sehari, maka ada 3 kali wajib mandi. Walaupun ketiganya itu ditunda, ditangguhkan mandinya, nanti digabungkan di akhir. Maka menurut mazhab ini, ya, pendapat ini maka berkali-kali harus mandi. Tambah lagi kalau di hari Jumat mungkin harus mandi lagi. Nah, seperti itu.
Wallahu ta'ala alam. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan cukup untuk mengangkat beberapa sebab mandi itu dengan sekali mandi saja. Dengan sekali mandi saja, demikian ya. Tapi dia meniatkan ya beberapa sebab tersebut untuk dihilangkan dengan satu kali mandi, demikian. Ini pendapat jumhur ulama yang kuat dan ini didasari dengan dalil. Ya. Dalil. Yaitu hadis di mana Abu Rafi' radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggilir istri-istri beliau di satu malam. Abu Rafi menceritakan ada juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, disebutkan bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggilir istri-istri beliau dengan sekali mandi saja. Maksudnya di ujung beliau dengan sekali mandi saja, demikian. Nah, itu hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, berikut ini kita akan sebutkan hadis dari Abu Rafi' ya radhiyallahu anhu. Kalau hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian pula Imam Bukhari. Baik, berikut ini hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisaihi fi yawmin wahidin. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa zata yaumin ala nisaihi radhiyallahu anhunna. Ada lafaz yang lain bunyi seperti itu. Maknanya sama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari beliau menggilir istri-istri beliau yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Beliau pernah mandi, ya, beliau mandi habis hubungan badan di sini, ya, maka beliau mandi wa inda hadhi, dan beliau mandi juga di istri yang ini. Qala, kata Abu Rafi', qultu lahu, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, alla taj'aluhu ghuslan wahidan. Kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidakkah Anda jadikan
mandi itu sekali mandi saja? Qala, beliau mengatakan, hadza azka wa atyabu wa atharu. Ini lebih suci, lebih wangi dan lebih bersih. Hadisnya riwayat Abu Daud. Sahih hadisnya ya, atau hasan. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, beliau menyebutkan ya, kenapa beliau mandi di setiap ya setelah hubungan badan di masing-masing rumah istri beliau. Beliau menyebutkan ini lebih suci, lebih wangi, lebih bersih. Demikian ya. Nah, ini ya menunjukkan keafdolan, bukan menunjukkan kewajiban. Demikian ya. Ini keafdolan, bukan kewajiban. Sehingga sebenarnya kalau mandi dengan adanya sebab-sebab mandi itu ya, itu dianjurkan, bukan dia sifatnya adalah wajib. Demikian ya. Jadi dalam hal ini ya, pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala pendapat yang lemah. Demikian ya. Yang mewajibkan harus mandi ya di setiap ada sebab mandinya. Demikian. Padahal tadi sudah kita sebutkan ya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ya Imam Muslim, dan itulah Imam Muslim, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kana yatufu ala nisaihi radhiyallahu anhum bi ghuslin wahidin ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggilir istri beliau ya, maksudnya istri-istri beliau dengan sekali mandi saja. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ya boleh dengan sekali mandi, tapi dianjurkan ya dengan beberapa kali mandi. Ya. Baik, barangkali saya kasih trik ya. Saya kasih trik nih, begini caranya. Triknya itu seperti ini. Contohnya ada seorang laki-laki yang dia berhubungan badan sebelum sholat Jumat dengan istrinya. Lalu dia ingin berangkat sholat Jumat. Maka dia punya dua sebab untuk mandi. Ya. Yang pertama adalah karena junubnya, yang kedua karena ya hari Jumat untuk sholat Jumat. Maka silahkan dia mandi ya dengan dua kali mandi dengan cara seperti ini. Yang pertama, dia berwudu terlebih dahulu. Tentunya dia bersihkan ya kemaluan cebok begitu ya. Kemudian dia sebaiknya dia sabuni sekitar itu bokongnya. Nah, setelah itu dia berwudu dengan sempurna. Kemudian dia mandi. Niatnya adalah untuk mengangkat hadas besarnya, yaitu untuk mengangkat hadas besar karena junubnya. Nah, seperti itu. Jadi niat mandinya itu seperti itu. Ya. Jadi dia sudah cebok, ya, kemudian dia berwudu, kemudian dia siramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Ya, dengan merata ke seluruh tubuh. Ya, mulai ya dari yang kanan depan belakang, baru yang kiri depan belakang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, setelah itu ya silakan ya menggunakan sabun, demikian pula mungkin sampo. Ya. Sabuni atau sampui rambut, kemudian sabuni seluruh tubuh kecuali kemaluan, karena tadi sudah disabuni tadi ya ketika di awal hendak mandi, ya, bahkan sebelum berwudu, demikian, ya. Nah, kemudian ketika hendak membersihkan sabun dan sampo, maka disitulah diniatkan untuk mandi Jumat. Nah, gitu dia. Dengan apa? Dengan menuangkan air ke kepala 3 kali, ya.
kemudian meratakan air ke seluruh badan dengan memulai membasuh yang kanan depan belakang, baru yang kiri depan belakang. Nah, seperti itu. Sebenarnya ketika yang di awal tadi pun seperti itu juga, ketika untuk mengangkat hadas besar karena junub. Nah, sudah berwudu, yang tadinya itu sudah cebok dan dikasih sabun, kemudian berwudu sempurna, kemudian basahi kepala 3 kali, kemudian ratakan air ke seluruh tubuh dengan memulakan yang kanan depan belakang, baru yang kiri depan belakang sampai ke kaki. Sudah. Maka itu untuk mengangkat hadas besar karena junub. Kemudian menggunakan sabun, sampo kepala, kemudian sabun ke seluruh tubuh kecuali kemaluan dan bokongnya, tidak usah lagi karena sudah disabuni tadi. Nah, kemudian mandi dengan menyiramkan niat untuk sholat Jumat, menyiramkan air ke kepala 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dengan memulakan yang kanan depan belakang, baru yang kiri depan belakang sampai ke kaki. Nah, seperti itu. Ya, berarti ada 2 kali mandi. Ya. Dengan 2 sebab. Demikian. Seperti itu. Nah, ini afdol. Afdol insyaallah taala. Baik ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini terkait dengan persiapan mandi untuk sholat Jumat. Dan insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan anjuran-anjuran yang dilakukan sebelum berangkat menuju sholat Jumat setelah mandi. Demikian. Apa yang dianjurkan nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab ya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum, mau tanya ke Ustadz, apa dibenarkan masjid itu toiletnya dikunci pada saat bukan masuk sholat? Bagaimana hukumnya? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid sesungguhnya adalah wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya ditujukan untuk umat Islam untuk bisa beribadah di sana dan memanfaatkan sebagian fasilitasnya, seperti contohnya adalah WC. Lebih-lebih kita tahu bahwasanya masjid itu terkadang dibangun dengan dana umat. Maka semestinya manfaatnya kan juga kembali kepada umat. Nah, ketika contohnya ada salah satu orang Islam yang ingin menggunakan WC-nya, maka selayaknya itu diizinkan dan dibuka. Nah, seperti itu. Bukan ditutup. Ya, sehingga ketika ada kaum muslimin yang mungkin sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi bepergian butuh dengan WC. Masjid banyak tapi pada ditutup karena bukan masuk waktu sholat. Nah, ini kurang tepat. Ya, kurang tepat kita katakan. Ini kurang benar. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, pernah terjadi kasus kehilangan. Ya, maka di sini barangkali dibutuhkan adanya pengamanan. Nah, seperti itu. Pengamanannya diperketat. Mungkin ada juga komentar berikutnya, Ustadz, pernah kami buka WC tersebut untuk umum, tapi ternyata kotor, jorok. Ya, maka berarti di sini butuh pertama edukasi. Ya.
edukasi terkait dengan penggunaan fasilitas masjid dan fasilitas umum. Maka dijaga kebersihan, ya, jaga kebersihan. Nah, seperti itu. Dan di sini ya dimintakan kepada pengguna fasilitas umum, diantaranya adalah mungkin WC masjid. Nah, ini dikasih peringatan, ya, seperti contohnya tidak memasukkan sandal dan sepatu ke dalam WC. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya ada ungkapan untuk menyiram, membersihkan dengan menyiram, ya, seperti itu sampai benar-benar bersih. Nah, demikian. Nah, kemudian juga untuk antisipasinya berikutnya adalah ya disediakan tenaga kebersihan yang dibayar dari uang umat juga. Kita dapatkan masjid-masjid yang Masya Allah mengelola masjid itu dengan baik, dengan manajemen yang bagus. Ternyata Masya Allah ya, ketika masjid itu dikelola dengan manajemen yang bagus untuk kemaslahatan umat, maka umat Masya Allah mereka berbondong-bondong ya tanpa berat hati untuk mengarahkan harta mereka ke masjid tersebut. Kenapa? Ternyata mereka mendapatkan manfaat yang besar dari masjid. Keberadaan masjid itu betul-betul bermanfaat bagi semua kalangan. Tapi ingat ya, bukan untuk beribadah orang kafir di dalamnya, bukan. Bukan juga untuk bermaksiat, bukan. Tapi setidaknya untuk apa? Untuk bisa diambil manfaatnya oleh umat. Setidaknya seperti tadi, yaitu WC yang bisa digunakan. Ya, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum pekurban makan daging hewan kurbannya sendiri? Bagaimana jika daging hewan kurban tersebut bukan berasal dari hewan kurbannya sendiri, melainkan daging hewan perkurban lain? Apakah termasuk memakan yang bukan haknya? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, cukup dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, makanlah oleh kalian, maksudnya daging kurban miliknya sendiri, wa at'imu, dan beri makan orang lain. Berarti orang lain boleh makan. Ya. Kemudian waddakhir, dan simpannya untuk diri dia sendiri. Nanti pada waktu-waktu berikutnya boleh dimakan olehnya. Nah, seperti itu. Jadi berarti pekurban hewan itu boleh makan daging kurbannya sendiri, dan orang lain juga boleh makan. Nah, seperti itu ya. Bukan makan haknya, bukan, karena sudah diizinkan ya. Panitia kurban pun itu diizinkan untuk mengelola, mendistribusikan hewan kurban yang sudah dititipkan ya, untuk bisa disembelih di tempat tersebut. Demikian ya. Begitu, wafik barakallah. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini beserta dengan dua pertanyaan yang sudah kita jawab ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita ya ajak kaum muslimin seluruhnya, mari kita berdonasi untuk menyempurnakan perampungan pembangunan masjid, atau merampungkan penyempurnaan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Insyaallah masjid ini akan menjadi Islamic Center ya, persebaran dakwah Islam yang bermanhaj salaf insyaallah taala untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.